Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP PPG PGMI yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi, silahkan ketik pesan PPG PGMI, kirim WA ke 081803358023. Dalam e-book ini kami lengkapi dengan rangkuman materi, 439 soal, serta pembahasan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal UP PPG, PGMI atau Guru Kelas MI pada kisi-kisi 34 dan 38. Khusus pada video ini kita akan bahas di bangun ruang serta kesebangunan. Sebelum kita membahas soal-soalnya, pertama kali yang kita lakukan dalam video ini adalah kita akan membedah dulu kisi-kisi 34. Fungsi dari membedah kisi-kisi adalah kita akan mendapatkan gambaran soal yang akan muncul. Karena menurut saya, kisi-kisi itu merupakan bentuk soal, tetapi hanya 80%-nya saja. Nah, yang 20%-nya itu adalah tugas kita untuk mencari jenis-jenis soal yang akan muncul dan yang sesuai dengan kisi-kisi. Oleh sebab itu, sangat penting sekali kita untuk membedah kisi-kisi Bapak Ibu. Baik, kita bedah dulu kisi-kisi 34 pada indikator 22. Diberikan gambar bangun ruang. Mahasiswa dapat menggunakan konsep bangun ruang yang menyelesaikan masalah geometri. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan soal yang terkait dengan bangun ruang. Dari soal tersebut, Bapak Ibu harus bisa menghitung atau menyelesaikan masalah terkait geometri. Baik itu volumenya, kemudian diagonalnya, kemudian unsur-unsur dari bangun ruang tersebut. Nah, itu Bapak Ibu perlu mencari referensi-referensi. Nah, di e-book yang kami telah buatkan, di situ kami sudah siapkan ya terkait dengan pembahasan geometri khusus untuk bangun ruang. Oke, oleh sebab itu Bapak Ibu perlu mendapatkan e-booknya. Cara mendapatkannya tadi sudah kami sampaikan di awal. Baik, kita akan menyelesaikan dulu soal yang pertama. Volume bangun ruang di atas adalah titik-titik cm kubik. A 125, B 250, C 375, D 625, E 1000. Nah, yang kita akan selesaikan di sebelah kiri kita ya. Di sini ada dua bangun ruang. Nah, yang atas namanya bangun ruang kubus karena setiap rusuknya memiliki panjang yang sama. Kemudian bangun ruang yang di bawah ini namanya adalah balok karena ini ada panjang, kemudian ada lebar, dan juga ada tinggi. Baik, bagaimana cara menghitung bangun ruang di sebelah kiri ini? Caranya adalah kita hitung dulu. Kita langsung saja hitung volume bangun ruang. VBR sama dengan volume balok ditambah dengan volume kubus. Nah, sekarang kita volume sama dengan volume balok. Untuk menghitung volume balok, kita menggunakan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Kemudian kita jumlahkan dengan volume kubus. Nah, volume kubus bagaimana? Volume kubus rumusnya adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Baik, kita lanjut berikutnya. Volume sama dengan panjang dari volume dari balok adalah 10 cm. Maka kita tulis 10, kemudian dikali dengan lebar. Lebarnya adalah yang ini,
yaitu 5 cm. Kita kali lagi dengan tinggi. Tingginya yang ini ya, maka tingginya adalah 5 cm. Kemudian kita tambah dengan volume kubus. Nah, volume kubus karena setiap rusuk dari kubus itu panjangnya sama, maka setiap sisi itu kita masukkan nilai 5 cm. Maka 5 dikali 5 dikali 5. Volume sama dengan 10 kali 5 adalah 50. 50 dikali 5 adalah 250. Kemudian kita jumlahkan dengan volume kubus. 5 dikali 5 adalah 25. 25 dikali 5 adalah 125. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan saja nih. 250 ditambah 125 yaitu 375 cm kubik. Jadi, volume dari bangun ruang di sebelah kiri ini adalah 375 cm kubik. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, berikutnya kita akan bahas soal yang kedua. Nah, di soal ini ada dua buah bangun ruang, yaitu bangun ruang tabung dan kerucut. Oke, berarti kita akan diminta untuk menghitung apanya sih dari bangun ruang tersebut. Mohon maaf. Oke. Volume bangun ruang di atas adalah titik-titik cm kubik. Nah, jadi yang ditanyakan adalah volume bangun ruang ini. Kalau kita lihat sekilas, bangun ruang ini hanya ada satu. Tetapi sebenarnya di sini ada dua bangun ruang, yaitu tabung dan kerucut. Kerucut yang mana? Kerucut yang atas ini, kemudian tabung yang di bawah ini. Oke, sekarang kita akan menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya adalah volume sama dengan kita akan jumlahkan kedua volume ini. Volume kerucut ditambah dengan volume tabung. Oke. Sekarang volume sama dengan bagaimana cara menghitung volume kerucut? Cara menghitungnya adalah V dikali R kuadrat dikali 16 per 3. Oke, per 3-nya kita taruh, mohon maaf ini bukan per 16 ya. Mohon maaf, bukan 16 tetapi tinggi ya. Mohon maaf, di sini tinggi ya. Oke, di sini karena tabung itu mohon maaf, karena kerucut itu merupakan sepertiga dari tabung, maka kita tulis 1 per 3 di depannya. Nah, sekarang berikutnya ini kita dalam kurung. Kemudian kita jumlahkan dengan volume tabung. Cara menghitung volume tabung adalah V dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, sekarang langsung saja kita masukkan angka-angkanya. 1 per 3, kita tulis 1 per 3 dikali V. V-nya kita pakai berapa? Yaitu 22 per 7. Karena diameternya di sini adalah 14. Kemudian dikali jari-jari. Jari-jarinya berapa? Karena diameternya adalah 14, maka jari-jarinya adalah 7. Maka 7 dikali 7. Kenapa dikali 7? Karena di sini ada R kuadrat. Kemudian dikali tinggi. Tingginya adalah 16 cm. Kemudian kita jumlahkan dengan, mohon maaf, tingginya itu ada berapa? 12 cm ya di sini. Tingginya 12 cm. Kalau yang 16 itu adalah tinggi dari tabungnya. Kalau tinggi dari
kerucutnya adalah 12 cm yang ini ya. 12 cm. Kemudian kita tambahkan dengan volume tabung. Rumus dari volume tabung adalah V R kuadrat kali T atau kali tinggi. Maka sekarang kita masukkan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali tinggi. Tinggi dari tabung adalah 16 cm, maka kita kali 16. Baik, kita tentukan volume dari kerucutnya. Ya, sekarang kita langsung saja hitung 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 12. Hasilnya berapa Bapak Ibu? Silahkan dihitung dulu. Boleh pakai kalkulator atau boleh pakai apa saja. Nanti akan ketemu hasilnya adalah 616. Kemudian kita jumlahkan dengan hasil kali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 16, yaitu hasilnya adalah 2464. Maka volume dari kedua bangun ruang ini adalah 616 ditambah 2464 adalah berapa? Yaitu 3080. Maka cm kubik. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu sudah mampu memahami soal yang seperti ini dan pasti Bapak Ibu menguasai, apalagi kalau Bapak Ibu mengajar di kelas tinggi atau kelas atas. Maka wajib hukumnya Bapak Ibu bisa menguasai rumus-rumus dari bangun ruang. Baik Bapak Ibu, di sini di slide ini kami akan sampaikan bahwa di kisi-kisi 37, 38, dan 39 kami sudah bahas di e-booknya. Silahkan Bapak Ibu untuk memesan saja e-booknya, tetapi nanti kita akan bantu membahas di kisi-kisi 38 terkait dengan kesebangunan. Nah, baik langsung saja kita bahas soal yang berikutnya. Baik, kita lanjut ke kisi-kisi 38 pada indikator 23. Disajikan dua bangun datar, mahasiswa dapat menganalisis konsep kongruensi dan kesebangunan untuk menyelesaikan masalah geometri. Baik, nanti soal yang akan muncul adalah tentang dua bangun datar. Nah, dari dua bangun datar itu, Bapak Ibu harus bisa menyelesaikan tentang kesebangunan maupun kongruensi. Nah, kami sudah siapkan soal-soal yang terkait dengan kesebangunan dan kongruensi. Baik, kita bahas soal yang pertama. Di sini ada dua buah bangun datar, ada persegi panjang ABCD dan ada persegi panjang PQRS. Di sini sudah diketahui lebar dari persegi panjang ABCD dan panjang dari persegi panjang ABCD. Kemudian yang di PQRS itu belum diketahui lebarnya, maka tugas kita adalah mencari tahu berapa sih lebar dari ini. Nah, namun kita akan baca dulu pertanyaannya. Apa sih yang diinginkan oleh pertanyaan? Kedua persegi panjang tersebut adalah sebangun. Luas persegi panjang PQRS adalah titik-titik. Baik, kita akan pertama kali mencari panjang dari persegi panjang PQRS. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita buat dulu perbandingan antara kedua bangun datar ini. PQ per
PS. Kemudian sama dengan AB sama dengan persegi panjang dari ABC, D, yaitu panjang dengan panjang kita pasangkan di sini di atas, maka di sini adalah AB. Kemudian lebar dengan lebar kita pasangkan PS dengan AD. Maka sekarang tugas kita selanjutnya adalah memasukkan semua nilai yang ada pada persegi panjang keduanya. PQ, panjang dari PQ kan belum diketahui, maka kita tulis ulang PQ. Kemudian panjang dari PS adalah 6 cm, maka kita masukkan 6. Sama dengan AB. AB-nya berapa? AB-nya 16 cm, maka kita tulis 16 per AD. AD-nya berapa? 4. Maka berikutnya adalah tugas kita akan mencari nilai PQ dulu. Nah, karena ini merupakan kesebangunan itu sama caranya kita hitung dengan perbandingan senilai. Nah, maka sekarang PQ kita kalikan dengan 4, maka hasilnya adalah 4 PQ. Kemudian 16 kita kalikan dengan 6. Hasilnya adalah 96. Maka kita cari nilai PQ sama dengan 96 dibagi 4 sama dengan PQ sama dengan titik-titik. Maka 9 dibagi 4 adalah 2, sisa 1. 16 dibagi 4 adalah 4. Maka panjang dari PQ adalah 24. Apakah ketemu jawabannya? Belum. Karena di sini baru kita mengetahui panjang dari PQ yaitu 24. Nah, tugas berikutnya karena yang ditanyakan adalah luas persegi panjang PQRS. Nah, yang ditanyakan adalah luas dari persegi panjang ini. Cara menghitungnya adalah seperti biasa, untuk menghitung luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Maka panjangnya berapa? Panjangnya adalah 24 dikali lebarnya adalah 6. Maka 24 dikali 6, 6 kali 4, 24. 6 kali 2, 12, ditambah 2 adalah 14. Maka luas persegi panjang PQRS adalah 144 cm persegi. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban D. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan soal UP PPG PGMI yang kami bentuk dan kami susun dalam e-book, silakan Bapak Ibu bisa memesan melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Baik, kita bahas soal berikutnya Bapak Ibu. Berapakah panjang sisi dari DB? Nah, yang ditanyakan di sini hanya panjang sisi dari DB. Maka tugas kita hanya mencari panjang dari DB tersebut. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya adalah pertama kita tulis dulu AB. Ini adalah persegi panjang yang persegitiga yang pertama. AB ya, ini A dan B. Kemudian kita per BC. Nah, maka per BC. Sama dengan, ini kan panjang, ini tinggi. Nah, maka panjang kita tulis di atas, panjang dari DB. Oke, di sini yang sudah diketahui adalah tinggi. Tinggi dari DE, maka kita tulis dulu DE di sini. Nah, sekarang kita tulis DB. Karena yang ditanyakan adalah DB. Nah, karena di sini DB ini kan tidak memenuhi dari unsur segitiga, maka kita cari dari A ke D. Kita cari panjang dari AD. Nah, maka ini kita hapus. Caranya adalah AD.
Maka rumusnya seperti ini. Oke, saya tuliskan ulang ya. AB per BC sama dengan AD per DE. Oke, berikutnya kita akan masukkan semua nilai di sini. Oke, jika ada yang bertanya kenapa AD, nah karena panjang AD ini kan belum diketahui. Yang diketahui hanya panjang dari AD. Nah, AD ini kan segitiganya yang ini saja. Nah, ADE, ada segitiga ADE dan ada segitiga ABC. Jadi dua segitiga di sini Bapak Ibu ya. Baik, sekarang kita akan masukkan nilai-nilainya dari AB. Panjang dari AB itu kan belum kita ketahui, maka kita tulis AB. Kemudian per BC, panjang dari BC adalah 12 cm. Kita masukkan 12 sama dengan kita masukkan panjang AD yaitu 10 cm. A ke D itu kan dari sini, maka itu panjangnya adalah 10 cm. Kemudian per DE, panjang dari DE adalah 8 cm. Oke, karena ini adalah kesebangunan, kesebangunan itu sama caranya kita hitung dengan perbandingan senilai. Baik, AB kita kalikan dengan 8. Ini caranya adalah kali silang, maka hasilnya adalah 8AB sama dengan 12 dikali 10 adalah 120. Berikutnya, AB sama dengan 120 dibagi 8. Maka AB sama dengan 12 dibagi 8 mendekati 1. 1 kali 8 adalah 8, maka 12 dikurangi 8 adalah 4. Maka 40 dibagi 8 adalah 5. Maka panjang dari AB adalah 15 cm. Nah, karena panjang dari A ke B ini adalah 15 cm, maka untuk mencari nilai DB ini, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah kita kurangi saja nih, yaitu AB dikurangi AD. Maka ketemulah nanti AB itu 15 dikurangi AD-nya adalah 10. Maka panjang dari DB adalah 5 cm. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Oke, sudah memahami Bapak Ibu? Semoga bisa memahami penjelasan yang saya berikan ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, berapakah panjang sisi QR? Nah, yang ditanyakan adalah panjang dari sisi QR ini. Oke. Baik, bagaimana cara mencari panjang dari sisi QR? Oke, di sini ada persegi panjang PQR dan ada mohon maaf, bukan persegi panjang yang segitiga ya. Ada segitiga PQR dan ada segitiga SUR. Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui di sini ada dua kesebangunan atau dua bangun datar, maka caranya kita tulis dulu PQ per QR sama dengan PQ itu kan alas, maka kita setarakan dengan alas. Alasnya di sini adalah SU. Kita tulis SU per, kemudian di sini ada sisi miringnya adalah UR, maka kita tulis UR. Maka sekarang kita masukkan semua nilai-nilainya. PQ nilainya adalah 12, kita tulis per QR. QR belum diketahui berapa panjangnya, maka kita tulis QR. Berikutnya SU, panjang dari SU adalah 9 cm, kita masukkan 9. Kemudian panjang dari UR adalah 15 cm, kita masukkan 15. Berikutnya kita masukkan saja langsung, kita kalikan silang ya. QR kali 9 adalah 9 QR. Kemudian 12 dikali 15 berapa? Ada yang tahu? Kita coba hitung.
12 dikali 15. 2 kali 5, 10, simpan 1, 2 kali 1, 2, tambah 1 jadinya 3. 1 kali 5, 5, 1 kali 1, 1. Jadi hasilnya adalah 180. Maka di sini adalah 180. Maka nilai QR adalah 180 dibagi 9. Sama dengan berapa? 18 bagi 9 adalah 2. Kita tambahkan 0 menjadi 20 cm. Jadi panjang dari QR ini adalah 20 cm. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Baik. Nah, bagaimana jika nanti yang ditanyakan QU ya, QU. Maka kita kurangi saja tuh 20 dikurangi 15 sama dengan berapa? 5 cm. Itu kalau yang ditanyakan adalah yang QU ini saja. Oke, sudah bisa mampu menjawab ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk soal yang ini, Bapak Ibu coba jawab nanti di kolom komentar jawabannya yang mana. Caranya sama Bapak Ibu, karena di sini ada dua segitiga, maka dibuat dulu segitiganya. Segitiga yang pertama adalah ABC, kemudian segitiga yang kedua adalah CDE. Kemudian nanti masukkan saja AB per AC. Kemudian Bapak Ibu masukkan AB ini kan tinggi, maka kita pasangkan dengan tinggi ini, maka dengan DE. Kemudian AC ini adalah, kita ya sebut saja ini adalah alas, maka kita sesuaikan dengan alasnya yaitu CD. Maka di sini kita tulis CD. Nah, tugasnya Bapak Ibu menghitung berapa sih panjang dari DE. Ini sangat gampang sekali, tinggal dimasukkan, nanti pasti ketemu jawabannya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat kita sampaikan. Kami sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga banyak manfaatnya dan semoga Bapak Ibu lulus nanti di UP pada tahun 2022 ini, pada tanggal 12 November nanti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.